Contoh misalnya, dalam tahapan kampanye ada baliho si calon A misalnya, tapi ditutupi oleh baliho yang lain. Nah itu juga bisa mengajukan sengketa ke Bawaslu. Yang kata masyarakat kerjanya ngapain Bawaslu KPU ya kan? Ternyata masih ya. Iya. Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Polling Podcast Keliling Bawaslu Kabupaten Kudus bersama Universitas Muhammadiyah Kudus. Selamat datang kembali di podcast spesial Bawaslu Kabupaten Kudus. Senang sekali saya Yuni Erliana Putri, mahasiswa Hukum semester 2 Universitas Muhammadiyah Kudus yang akan menemani episode podcast pada hari ini. Hari ini kita akan mengupas tuntas tema yang sangat menarik dan sangat penting, yaitu produk hukum Bawaslu. Untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah kedatangan dua narasumber yang sangat luar biasa. Di samping saya sudah ada Ibu Naili Aziza SHMH selaku dosen hukum Universitas Muhammadiyah Kudus. Selamat datang Ibu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak. Dan juga ada Bapak Imam Subandi, SPDSI selaku Bawaslu Kabupaten Kudus. Selamat datang Bapak. Iya Mbak. Senang sekali bisa berbincang dengan Bapak. Baik, Bapak dan Ibu, tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk ke topik utama kita, yaitu tema hari ini produk hukum Bawaslu. Di sini ada subtema, yaitu yang pertama ada kajian akademik produk hukum Bawaslu yang akan dibahas oleh Ibu Naili SHMH. Yang kedua ada implementasi produk hukum Bawaslu tentang penyelesaian sengketa yang akan dibahas oleh Bapak Imam Subandi SPDSI. Baik, masuk ke pertanyaan selanjutnya, yaitu menurut Ibu Naili, apa yang dimaksud dengan produk hukum Bawaslu itu yang seperti apa? Dan mengapa produk hukum Bawaslu ini sangat penting untuk kita ketahui? Oke, baik, sebelumnya terima kasih banyak ya Mbak Yuni Erliana. Para pemirsa, mungkin terima kasih juga ini saya sudah diundang ya, khususnya di World Polling ya Pak ya, acara rutin dari Bawaslu Kabupaten Kudus ya, saya mengapresiasi itu. Mungkin sebelum masuk ke produk hukum Bawaslu, kita menilik kembali terkait dengan perannya Bawaslu seperti apa gitu kan di pemilu. Khususnya kalau di Indonesia sendiri, pemilu itu masuk jadi salah satu kunci dari demokrasi, dan di pesta demokrasi itu sendiri nantinya rakyat itu akan memilih wakil-wakilnya. Nah, ketika rakyat memilih wakilnya, otomatis harus ada yang namanya pengawasan. Di sini landasan kenapa dibentuk, salah satu landasan kenapa dibentuknya Bawaslu sendiri adalah untuk mengawasi nih wakil-wakil rakyat agar terpilih dengan baik dan benar kayak gitu. Kemudian Bawaslu sendiri juga ada beberapa wewenangnya ya Pak ya, perannya mulai betul. Dari mitigasinya, pencegahannya, penindakannya, pengawasan, bahkan sampai proses penyelesaian sengketa ya. Nanti juga akan dibahas oleh Pak Imam gitu. Kalau kita lihat sendiri dari produk hukum Bawaslu itu secara istilahnya ya, produk hukum Bawaslu adalah produk formal atau dokumen formal yang dibentuk atau disusun oleh Badan Pengawas Pemilu. Apa aja produk-produk yang dibentuk oleh Bawaslu? Contohnya misal seperti keputusan Bawaslu, atau juga ada peraturan Badan Pengawas Pemilu atau Perbawaslu. Kemudian juga ada instruksi Bawaslu juga, kemudian edaran ya, surat edaran dari Bawaslu. Nah, kenapa penting yang namanya produk hukum, apalagi kita di negara hukum ya, masing-masing lembaga juga diberi kewenangan untuk membentuk produk hukumnya sendiri, termasuk di Bawaslu. Yang pertama adalah untuk memastikan kepastian hukum. Ada unsur legalitas di situ. Dan peraturan Bawaslu sendiri juga bisa menopang ya untuk dari keputusan di Mahkamah Konstitusi, khususnya terkait dengan PHPU ya, Pak, itu untuk mendukung juga keputusan-keputusan dari Bawaslu gitu Mbak. Baik, kita next ke pertanyaan selanjutnya ya Ibu. Bagaimana Ibu melihat posisi Bawaslu dalam struktur ketatanegaraan? Oke, kalau kita lihat dari struktur ketatanegaraan sendiri,
yang namanya Bawaslu itu kan di sini dia penyelenggara ya Pak ya, salah satu penyelenggara pemilu bersama dengan KPU, kemudian DKPP. ada DKPP juga gitu. Meskipun kalau kita lihat dari lahirnya ya, dari sejarahnya, Bawaslu itu lahir dan DKPP itu lahir dari undang-undang. Sedangkan kalau KPU itu memang amanat dari konstitusi ya, di pasal 22E ayat 1 terkait dengan KPU. Tapi memang sama-sama bareng-bareng untuk penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Baik, bagaimana pandangan akademik terhadap kewenangan Bawaslu dalam mengeluarkan produk hukum yang bersifat kuasi yudisial dalam penyelesaian sengketa itu? Oke, ini saya kira menarik ya Pak ya. Untuk yang Bawaslu itu Mbak Yuni, itu juga ada tadi kuasi yudisial ya, atau semi peradilan. Jadi ketika mungkin ada sengketa-sengketa proses kayak gitu, Bawaslu diberi kewenangan untuk memproses itu gitu kan. Jadi mungkin Pak Imam juga sudah ahli ya di situ untuk mungkin mediasi atau untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang ada di proses pemilu gitu, ataupun pilkada. Sangat menarik sekali ya Ibu. Lalu bagaimana peran perguruan tinggi atau komunitas akademik dalam membantu Bawaslu untuk meningkatkan kualitas dan implementasi produknya? Oke, kalau dari sisi akademiknya ya Mbak ya, atau dari perguruan tinggi, kami bersama Bawaslu mungkin tujuan kita sebenarnya sama ya Pak ya, khususnya untuk mengawal demokrasi. Kalau semisal di perguruan tinggi sendiri, karena kita juga ada banyak mahasiswa dan kami juga sering kerjasama ya dengan Bawaslu, khususnya kalau UNKUL sama Bawaslu di Kabupaten Kudus, sudah sering ada kerjasama, saya di Tridharma. Bahkan mungkin kalau kami juga sering mendelegasikan mahasiswa untuk magang, kemudian kami juga ada penelitian skripsi atau tugas akhir, dan itu tempatnya juga di Bawaslu. Itu salah satu untuk kerjasama kita kayak gitu di antara perguruan tinggi sama Bawaslu. Selain itu juga untuk ranah-ranah pencegahan, terkadang kami juga di perguruan tinggi mengadakan bersama Bawaslu untuk seminar atau FGD terkait dengan pencegahan money politik misalkan kayak gitu. Baik. Dari segi Ibu seorang akademik nih ya, sekiranya ada rekomendasi atau masukan untuk produk hukum Bawaslu ke depannya nanti? Oke, kalau masukan dari saya ya, mungkin terkait produk hukum Bawaslu mungkin lebih sinkron ya antara sesama penyelenggara kemudian untuk bisa disosialisasikan secara penuh ya, karena memang kadang kan yang namanya produk hukum itu tiba-tiba mungkin cepat untuk berganti gitu ya Pak ya. Ini yang terbaru aja mungkin yang terkait dengan proses sengketa itu kan yang 2022 ya Pak ya, dan itu mungkin untuk sosialisasinya baik itu ke masyarakat ya lebih masif lagi. Terima kasih untuk Ibu Naili, penjelasannya sangat jelas sekali, sangat menarik sekali. Kita lanjut ke subtema yang kedua, yaitu implementasi produk hukum Bawaslu dalam penyelesaian sengketa. Untuk Bapak Imam Subandi SPDSI, saya ada pertanyaan ini Bapak. Apa gambaran pelaksanaan pemilu dan pemilihan pemilu dalam penyelesaian sengketa di Kabupaten Kudus? Ya, baik, terima kasih Mbak Arliana. Tadi Bu Naili ya, karena baru kenal juga ya, baru beberapa hari ini. Sudah cukup menarik tadi pembahasan awal ya. Tetapi perlu kami sampaikan bahwa kami berterima kasih atas kerjasamanya, termasuk dalam kegiatan hari ini ya. Kalau tadi bicara tentang pelibatan mahasiswa UMKU maupun secara kelembagaan, saya kira Bawaslu sudah seringkali dalam kegiatan-kegiatan sosialisasi juga selalu melibatkan rekan-rekan di BEM. Kemarin juga kita ada podcast di kantor itu, kita ngundang presiden mahasiswanya atau ketua BEM-nya kalau istilahnya di sini ya, Mbak Riris begitu, untuk ikut serta dalam podcast yang diadakan Bawaslu bersama dengan ketua BEM UMK dan juga ketua BEM IAIN Kudus begitu. Baik,
Sebagai gambaran umum tentang pemilu dan pemilu kada atau pemilihan istilahnya, pemilihan serentak di Kabupaten Kudus ini alhamdulillah berjalan kondusif ya. Berjalan kondusif ya, riuh-riuh kecil itu pasti ada ya. Persoalan-persoalan muncul di lapangan itu pasti ada. Tetapi berkat sinergitas antara Bawaslu, KPU, pemerintah daerah, TNI, Polri dan semua elemen masyarakat, alhamdulillah kita semua mampu menjaga kondusivitas itu sehingga pemilu maupun pemilihan berjalan dengan baik sebagaimana mestinya begitu. Nah, berkaitan dengan sengketa ini, kalau di Kabupaten Kudus ini sejak ada Bawaslu ini memang belum pernah ada sengketa gitu loh. Berarti Bawaslu nggak kerja nih, bukan begitu. Jadi paradigma pengawasan kita ini melakukan pencegahan itu lebih kita utamakan gitu. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ya, bahwa tugas dan wewenang kita, salah satu tugasnya adalah melakukan pencegahan dan penindakan ya terhadap pelanggaran pemilu dan juga sengketa proses pemilu begitu. Artinya pencegahan di sinilah yang sebenarnya lebih diutamakan. Ya, Pak, ya. Itu. Tetapi di gambaran pemilu maupun pemilihan kemarin, Bawaslu telah melakukan pencegahan secara masif ya, baik kepada peserta pemilu ya, di sini partai politik, juga kepada KPU melalui surat-surat himbauan yang kami kirimkan. Juga kami melakukan koordinasi secara langsung dengan mereka. Juga saya membekali peserta pemilu ini tentang bagaimana cara permohonan sengketa pun kami kasih tahu secara detail. Jadi dengan harapan jika memang ada peserta pemilu ini yang merasa dirugikan oleh adanya putusan misalnya, dapat melakukan pengajuan sengketa ke permohonan sengketa ke Bawaslu begitu. Jadi secara umum terkait dengan penyelesaian sengketa di Kudus ini memang tidak ada kemarin ya, baik itu sengketa proses pemilu maupun sengketa antar peserta pemilu juga tidak ada begitu. Baik, terima kasih Bapak. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, apa saja tugas dan wewenang dalam penyelesaian sengketa? Ya, kalau bicara tugas tadi tentu sudah saya singgung ya, bahwa ini sesuai dengan Undang-Undang 7 tahun 2017 ya. Yakni Bawaslu ini tugasnya adalah melakukan pencegahan dan juga penindakan terhadap penanganan pelanggaran pemilu maupun sengketa proses pemilu gitu. Kalau wewenang dalam konteks sengketa pemilu tentu secara utuh sengketa itu menjadi wewenangnya Bawaslu, mulai dari menerima laporan, melakukan kajian, ya kan, kemudian melakukan mediasi. Jika mediasi tidak mencapai mufakat, kita lakukan adjudikasi sampai di ranah sebagai pemutus. Jadi secara keseluruhan sengketa pemilu ini dari awal pintu masuknya sampai finish ini menjadi kewenangan penuh Bawaslu. Jadi ini tentu kewenangan yang luar biasa karena kita mengadakan sidang adjudikasi sudah mirip sama MK saya kira. Ada majelis hakim di sana ya kan. Ada pemohon, ada termohon begitu. Ruang sidang pun kita siapkan. Jadi meskipun jadi meskipun di Kudus ini nggak pernah ada sengketa, tetapi tentu segala sesuatunya harus kita siapkan. Mulai dari sumber dayanya, juga alat kerjanya pun kita siapkan. Ada meja sidangnya, meja untuk majelis hakim ya harus hijau kan. Meja sidang ini harus hijau. Teman-teman di sini mungkin lebih paham, apalagi Bu dosen ya kan, lebih paham tentang praktik peradilan itu begitu. Di Bawaslu pun Perbawaslu mengatur secara rinci sampai di situ. Juga ada palu sidangnya juga ada begitu. Jadi ini menjadi kewenangan penuh Bawaslu dalam kaitannya dengan sengketa proses pemilu begitu. Lanjut ya Bapak. Ya. Kesiapan SDM dalam menghadapi sengketa pemilu itu apa saja? Ya, jadi kalau pertama saya masuk ke Bawaslu ini kan dari titel saya bisa dilihat ya, saya ini bukan orang yang memiliki background hukum karena SPDSI itu sarjana pendidikan sains. Nah, ini tentu sangat berbeda kemampuan dasar hukumnya
dengan Bu Naili tentunya ya, yang memang mahasiswa S1-nya hukum, S2-nya hukum begitu. Tetapi bahwa Bawaslu punya komitmen dan punya keseriusan dalam menyiapkan perangkat kerjanya, termasuk juga dengan sumber daya manusianya begitu. Jadi pasca saya dilatih bersama teman-teman 4 anggota lainnya, ya, kita dibekali dengan pendidikan dan pelatihan mediasi sebagai dasar gitu. Sampai juga disertifikasi. Jadi kelima komisioner Bawaslu hari ini punya sertifikat sebagai seorang mediator. Jadi nanti mungkin kalau sudah nggak di Bawaslu bisa juga praktek sebagai seorang mediator ya kan? Iya, karena peradilan hari ini kan mengutamakan mediasi dulu tuh, gitu loh. Dalam hal apapun saya kira mediasi menjadi langkah awal sebelum dilakukan adjudikasi begitu. Nah, pengembangan SDM ini juga persiapannya juga kita lakukan di internal. Selain komisioner yang difasilitasi oleh Bawaslu RI, di internal Kabupaten Kudus kita juga melakukan pelatihan secara internal kepada jajaran staf. Dan lebih lagi kita juga mengadakan pembekalan kepada Panwascam. Kenapa Panwascam? Karena kita kembali lagi ke jenis sengketa. Jadi di sengketa pemilu itu ada sengketa proses pemilu, juga ada sengketa antar peserta pemilu. Nah, objeknya ini yang berbeda. Gitu loh. Jadi subjeknya pun berbeda. Kalau sengketa proses pemilu itu sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu yang diakibatkan oleh adanya putusan, ya, ada keputusan KPU misal ada peserta pemilu calonnya tidak lolos misalnya, ya kan? Artinya merasa dirugikan oleh keputusan KPU, itu bisa mengajukan permohonan sengketa ke Bawaslu. Itu namanya sengketa proses. Ada yang kedua sengketa antar peserta pemilu. Sengketa antar peserta pemilu ini antara peserta lain dengan peserta yang lain. Peserta satu dengan peserta yang lain. Yang merasa bahwa peserta ini sudah dirugikan oleh peserta lain. Contoh misalnya, dalam tahapan kampanye ada baliho si calon A misalnya. Tapi ditutupi oleh baliho yang lain. Nah, itu juga bisa mengajukan sengketa ke Bawaslu. Nah, kenapa tadi saya singgung Panwascam juga kita bekali? Karena PSAP ini, penyelesaian sengketa antar peserta pemilu ini bisa juga dilakukan oleh Panwascam melalui mandat dari Bawaslu Kabupaten Kudus. Nah, artinya secara serius kami menyiapkan sumber daya manusianya, ya, meskipun tidak ada sengketa sekali lagi di Kabupaten Kudus, tetapi bahwa jika memang itu nanti ada, kami sudah siap. Baik secara sumber daya manusianya maupun juga sarana dan prasarananya, gitu, Mbak. Berarti termasuk aman ya? Iya. Di Kudus. Kita boleh sombong sedikit ya. Jadi pencegahan yang kita lakukan berhasil, gitu. Tetapi ini juga tidak lepas dari partisipasi masyarakat. Semua elemen ini partisipasinya tentu kami sangat berterima kasih. Dalam proses pemilu dan pemilihan kemarin partisipasi masyarakat Kudus luar biasa. Dan itu kayak lebih dari 80% ya, untuk partisipasi. Betul. Dalam konteks kehadiran di TPS memang lebih dari 80%. Tetapi yang kami maksud partisipasi ini justru berada di proses tahapan ini loh. Yang tidak kalah penting kan justru di tahapan-tahapan ini. Bukan hanya soal kehadiran di TPS ya gitu loh. Tetapi proses dari tahapan pemutakhiran data, kemudian logistik, pencalonan, kampanye, sampai di pemungutan dan penghitungan suara ini tentu sangat butuh partisipasi masyarakat. Karena sumber daya kita ini kan ya cukup terbatas, Bu. Jadi kalau di kecamatan ini kita hanya punya pengawas Panwascam 3 orang. Di desa 1 orang, ya kan? Bayangkan 1 orang mengawasi jumlah DPT misal 5.000 orang, ya kan? Lumayan, Pak. Ya, tentu partisipasi masyarakat ini menjadi sebuah keharusan tentunya, karena indikator keberhasilan pemilu ini juga ditentukan oleh partisipasi masyarakat yang tinggi, begitu. Saya kira itu, Mbak. Lanjut ya, Bapak ya. Ya. Latar belakang terbitnya produk hukum yang berkaitan dengan sengketa pemilu. Ya, bahwa lahirnya Perbawaslu 9 tahun 2022 terkait pemilu, kemudian
lahirnya Perbawaslu 2 tahun 2020, tata cara penyelesaian sengketa dalam pemilihan. Ini kan sebagai menjawab Undang-Undang 7 tahun 2017 yang di situ tadi saya sampaikan bahwa tugasnya adalah salah satunya tugas Bawaslu menyelesaikan sengketa. Tentu perlu aturan yang lebih rinci lagi, dan itu lahirlah Perbawaslu itu untuk mengatur bagaimana secara teknis penyelesaian sengketa mulai dari proses permohonan, kemudian ketika permohonan ini ada syarat formil, ada syarat material yang harus dipenuhi oleh pemohon, kemudian bagaimana kita melakukan kajian, ya kan? Itu diatur secara rinci di Perbawaslu itu, sehingga Perbawaslu ini mempermudah kami ya dalam melakukan kerja-kerja pengawasan, khususnya kaitannya dengan proses penyelesaian sengketa begitu. Jadi sudah dijelaskan gambarannya, lalu ada tugas dan wewenang, latar belakang. Selanjutnya ada jika Bapak berkenaan dengan sengketa pemilu, mungkin bisa Bapak jelaskan bagaimana model penyelesaian sengketa Bapak di Kabupaten Kudus. Ya betul, jadi sengketa ini kan bukan bahasa yang asing ya di telinga masyarakat kita. Ada sengketa rumah tangga, ya kan? Sengketa tanah, ya kan? Sengketa macam-macam lah. Di pemilu pun juga ada sengketa pemilu begitu. Nah, secara teknis ini memang diatur tadi di Perbawaslu 9 tahun 2022 yang kaitannya dengan tata cara penyelesaian sengketa di pemilu, juga di Perbawaslu 2 tahun 2020 tentang tata cara penyelesaian sengketa di pemilihan begitu. Di situ memang dijelaskan secara rinci bagaimana para peserta pemilu ini bisa mengajukan permohonan sengketa ke Bawaslu, tentunya dengan beberapa hal yang harus dipenuhi. Ada syarat material, ada syarat formil begitu. Nah, syarat material tentu, syarat formil tentu bicara tentang identitas pemohon, ya kan, kemudian objek yang disengketakan, ini juga harus jelas begitu. Nah, pasca kami menerima permohonan, tentu selanjutnya kita lakukan kajian terhadap permohonan itu, apakah syarat formil materialnya terpenuhi atau tidak. Nah, jika tidak terpenuhi, kita juga wajib menghubungi yang bersangkutan untuk melengkapi, tentunya dengan batas waktu tertentu. Nah, karena penyelesaian sengketa di Bawaslu ini kan waktunya cukup singkat ya, 12 hari sejak permohonan diterima. Ini kan kerja keras yang luar biasa. Iya, kerja keras yang luar biasa. Jadi tentu setelah syarat-syarat itu tadi terpenuhi, kemudian selanjutnya adalah mempertemukan kedua belah pihak, baik yang pemohon maupun yang termohon. Kita temukan untuk kita lakukan adanya mediasi gitu. Nah, di Bawaslu sendiri kan sebenarnya kita tahu ya, persoalan yang masuk ini sebenarnya kita tahu solusinya sebenarnya. Ya, karena kita mengawasi di tahapan sehingga tahu betul bahwa ini potensi sengketa, kemudian objek sengketanya apa, jawabannya apa. Tetapi dalam kita melakukan mediasi ini kan kita menjadi seorang mediator. Nah, mediator ini tentu hanya seorang fasilitator yang tidak boleh usul terhadap solusi, ya kan? Kita hanya fasilitator, hanya sebagai penghubung lah untuk adanya kesepakatan. Tentu kesepakatan dalam mediasi itu harus lahir dari antara pemohon dengan termohon begitu. Nah, lalu bagaimana jika mediasi ini nggak berhasil? Barulah ketika mediasi ini tidak berhasil, maka dilakukan sidang adjudikasi begitu. Nah, di sidang adjudikasi itu baik pemohon maupun termohon bisa menghadirkan juga saksi-saksi ahli ya, untuk menguatkan dalil yang dimohonkan begitu. Nah, gambaran umumnya seperti itu. Jadi sudah memang mirip sidang di MK begitulah. Cuman ini di tingkat kabupaten begitu ya. Nah, soal sengketa terkait dengan keputusan-keputusan KPU yang kemudian menjadikan sengketa ini juga berjenjang. Jadi keputusan yang di KPU Kabupaten Kudus misalnya, ini juga menjadi wewenangnya Bawaslu Kudus begitu dalam penyelesaian sengketa. Begitupun di tingkat provinsi, nanti menjadi kewenangannya
Bawaslu provinsi. Nah, jika terkait dengan pencalonan presiden atau DPR RI berarti penyelesaiannya di Bawaslu RI begitu. Nah, kemudian yang perlu diketahui juga bahwa dalam mengajukan permohonan sengketa ke Bawaslu kaitannya dengan legislatif misalnya dalam pencalonan pemilu, ini juga harus memiliki legal standing. Tidak bisa seorang caleg mengajukan sendiri ke Bawaslu, itu nggak bisa. Harus melalui partai, persetujuan partai politik di tingkatnya masing-masing, sesuai tingkatnya. Misal di Kudus berarti di tingkat DPC. Artinya ada tanda tangan ketua di sana, gitu. Karena harus memiliki legal standing. Kenapa? Karena calon anggota legislatif itu dicalonkan melalui partai politik. Nah, tentu yang memiliki legal standingnya adalah partai politik. Nah, secara singkatnya begitu, Kak. Ya, tapi nanti kalau mau lebih jelas dan lebih rinci bisa baca Perbawaslu-nya, ya, gitu. Lanjut ya Bapak. Ya. Apa tantangan terbesar dalam mengimplementasikan produk hukum Bawaslu di tingkat daerah? Ya, tantangan kita tentu tadi disinggung Bu Naili ya, bahwa kita ini kalau tahapan ini ibarat orang kerja itu sambil lari. Jadi sambil kita mengawasi tiba-tiba muncul edaran, ya kan, muncul Perbawaslu begitu. Ya karena mau tidak mau resiko kerja di Bawaslu, nggak boleh mengeluh juga gitu loh. Sehingga waktu untuk melakukan sosialisasi kepada peserta pemilu maupun kepada masyarakat ini sedikit terbatas bagi kita. Karena kita sudah disibukkan dengan pengawasan. Karena pengawasan yang kita lakukan ini melekat, ya, pengawasan secara melekat. Tahapan ini kan setiap hari, setiap jam bergulir terus, ya, dan secara runtut dari tahapan pemutakhiran langsung ke logistik misalnya, langsung ke pencalonan, langsung ke kampanye, tidak ada jedanya. Mungkin kadang sampai malam gitu ya Pak? Ya, kalau masalah jam malam itu bukan jam aneh bagi kita. Oh, ya. Memang keseharian kita ketika masuk tahapan itu pasti pulang malam. Nah, itu teman-teman staf itu paling paham itu. Jadi bagaimana rasanya ditelepon anak-anaknya ketika nggak pulang-pulang, ya kan. Pernah DL itu sampai 2 minggu, ya kan. Tetapi ini adalah pilihan kita tentunya. Jadi memang siapa suruh kerja di Bawaslu kan begitu. Ya, itu konsekuensi lah gitu. Itu konsekuensi begitu. Jadi salah satu tantangannya itu memang kita waktunya terbatas sekali, sehingga di momentum inilah sebenarnya di pasca pemilihan maupun pemilu kita punya waktu yang lebih banyak, kita isi dengan kegiatan-kegiatan seperti ini dalam rangka sosialisasi, betul, ini ya, Pak, ya. Sosialisasi tentang ya Perbawaslu, kemudian melakukan pendidikan politik, khususnya di sini dengan UMKU begitu ya. Baik, tidak terasa kita sudah di penghujung acara perbincangan kita pada hari ini yang sangat informatif dan membuka wawasan. Saya mendapatkan banyak sekali ilmu baru tentang produk hukum Bawaslu. Mungkin ada closing statement dari Bapak Imam Subandi dan Ibu Naili Azizah? Ya. Mungkin Ya. Pak Imam. Terima kasih Mbak Erliana ya, atas kesempatannya bisa ikut serta dalam polling ini. Penyelesaian sengketa ini bukan hanya bicara tentang siapa benar siapa salah sebenarnya, tetapi kita bicara tentang keadilan pemilu. Bagaimana kita memastikan bahwa tidak ada hak-hak peserta pemilu yang dirugikan gitu. Jadi juga kita bicara tentang bagaimana menjaga integritas pemilu ini tetap berkepastian hukum begitu. Jadi bukan siapa benar siapa salah, tetapi kita lagi-lagi ingin kepastian hukum. Ini juga tentu berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu ini, bagaimana pemilu ini berjalan secara adil, secara jujur, ya, secara berkeadilan tentunya begitu. Nah, dalam kesempatan ini juga saya tadi dipesenin sama Bu Kordif ya, Bu Naili juga, Bu Naili juga. Jadi tahapan hari ini itu berada di tahapan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Jadi bagi masyarakat yang mungkin kemarin belum punya hak pilih, ya, ini bisa memberikan informasi kepada kami, kepada Bawaslu,
untuk bisa menjadi rekomendasi kami ketika koordinasi dengan KPU, juga terhadap pemilih yang sudah alih status. Contoh misalnya di pemilihan kemarin belum menjadi anggota TNI atau Polri, ya kan? Tetapi hari ini menjadi anggota TNI Polri, tentu tidak bisa masuk dalam daftar pemilih. Ataupun yang sudah purna tugas juga. Jadi yang awalnya menjadi anggota TNI Polri hari ini sudah pensiun, tentu hak politiknya sudah bisa didapatkan kembali, dan masyarakat tentu bisa memberikan masukan kepada Bawaslu terkait dengan data pemilih tersebut begitu. Juga mungkin yang meninggal juga nanti bisa disampaikan kepada kami. Jadi tahapan hari ini yang kata masyarakat kerjanya ngapain Bawaslu KPU ya kan? Ternyata masih Iya, masih. jadi tetap selain kita sosialisasi juga ini berada di tahapan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Selanjutnya closing statement dari Bu Naidi Azizah. Oke, baik Mbak Elina. Sebelumnya terima kasih banyak juga ya untuk Bawaslu ya untuk kesempatan pada hari ini. Semoga nanti juga bisa berkelanjutan juga untuk agenda kegiatan kerjasama ya antara UMPU sama Bawaslu. Gitu. Terkait dengan closing statement ya Mbak Eliana, mungkin dari saya sisi akademisi sebagai dosen, kami punya mahasiswa, kami juga pesan untuk mahasiswa juga untuk tetap aktif ya untuk di mengawal demokrasi di sini, khususnya di Kabupaten Kudus gitu kan. Jangan sampai besok ketika pemilu pilkada itu teman-teman turun gitu kan, angka partisipasi ataupun apatis gitu kan sebagai mahasiswa gitu. Dan kita juga sama-sama membantu Bawaslu dalam hal pencegahan ataupun pengawasan. Mungkin itu. Terima kasih Bapak Ibu sudah memberikan closing statement, dan terima kasih banyak sekali lagi kepada Bapak dan Ibu atas waktu, wawasan, dan diskusi yang sangat luar biasa. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman Bawaslu dan teman-teman Universitas Muhammadiyah Kudus yang sudah menyaksikan podcast pada episode kali ini. Jangan lupa untuk menyaksikan podcast Bawaslu Kabupaten Kudus selanjutnya dengan tema-tema yang lebih menarik lagi. Saya Yuni Erlia Putri selaku moderator. Sampai jumpa dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.